Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jailan Musyafa. Saya dari Fakultas Prodi PAI 1G. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah IP yang bermaterikan tentang hakikat pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Tanpa lama-lama, mari kita ke pembahasannya. Hakikat pendidikan Islam. Nah, pada hakikatnya, pendidikan Islam ialah suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Jadi, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia yang seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat, yang mempunyai makna bahwa tugas dan fungsi pendidikan Islam memiliki sasaran pada manusia yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, dimulai dari kandungan sampai akhir hayatnya. Adapun tujuan dari pendidikan Islam, yaitu hakikatnya tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Jadi, tujuan pendidikan agama Islam itu didasarkan pada sistem nilai yang berasaskan pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Misalkan keyakinan kita terhadap Tuhan, kepatuhan dan penyerahan kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah untuk bertujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia atau akhlakul karimah dengan cara memahami ajaran Islam dan diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan dalam pendidikan Islam ini ada 4 ya. Untuk yang pertama yaitu tujuan terakhir. Tujuan terakhir ini merupakan tujuan tertinggi yang bersifat mutlak atau tidak adanya suatu perubahan dan perilaku umum sesuai dengan konsep ketuhanan. Jadi tujuan pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah atau menjadi hamba Allah. Tujuan ini sangatlah sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah surat Ad-Dariyat ayat saya lupa lagi ya, artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan yang kedua yaitu tujuan umum. Tujuan umum adalah maksudnya itu tujuan yang dikehendaki atau yang diusahakan oleh pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan umum ini tujuan yang dimaksudkan atau tujuan yang sudah diupayakan oleh pendidikan untuk mencapai suatu target tertentu. Misalkan untuk pembentukan akhlak mulia atau menumbuhkan semangat kepada para pelajar. Nah, itu salah satu targetnya. Dan yang ketiga adalah tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini adalah pengkhususan atau operasional tertinggi. Jadi maksudnya tujuan khusus ini ialah tujuan yang bersifat atau sifatnya itu khusus, tetapi memiliki suatu operasional tertinggi. Sehingga tujuan khusus ini sangatlah penting dalam mewujudkan suatu target. Misalkan pelajaran-pelajaran pribadi yang dikhususkan untuk mereka yang sudah
dihususkan oleh pihak tertentu untuk mencapai suatu target atau perubahan perilaku untuk pribadi-pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah tujuan sementara. Adapun tujuan sementara ini yakni merupakan tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan. Tujuan ini bersifat kondisional, tergantung peserta didik itu di mana tempat tinggalnya atau di mana ia hidup. Jadi tujuan sementara ini sangatlah adil ya untuk sesama, karena tujuan ini mempertunjukkan tidak adanya perbedaan mau si peserta didik itu tinggal di perkotaan atau maupun di perkampungan, itu tidak ada bedanya ya. Semua sama saja. Jadi nantinya tidak ada tuntutan dalam masalah ini atau hal ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang hakikat pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dalam penyampaian, karena di sini saya masih tahap belajar. Mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.